Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 15 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau adalah perisai dan pedang kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Kepada Saudari Carmen, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Dia adalah perisai dan pedang kita. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Ulangan 33 ayat 29. Pelayan yang bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu sering mengalami dan menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Prajurit salib itu akan berdiri teguh tak tergoyahkan di medan laga. Kalau musuh menekan dan mendesaknya, ia akan berpaling ke benteng yang kokoh itu. Dan seraya membawa janji-janji Allah yang terdapat dalam sabdanya, ia dikuatkan untuk melakukan tugas yang ditanggungnya itu. Ia menyadari perlunya pertolongan dari atas. Dengan bergantung kepada kuasa itu, ia dapat menyampaikan pekabaran keselamatan itu dengan lebih berkuasa dan menimbulkan sambutan dalam hati orang lain. Pelayanan Injil halaman 13 dan 14. Sementara Paulus mempunyai pemberian intelek yang tinggi, kehidupannya menyatakan kuasa kebijaksanaan yang jarang terjadi, yang memberikan kepadanya kecepatan pandangan dan simpati dari hati, dan membawa dia berhubungan rapat dengan orang-orang lain, menyanggupkan dia untuk bangkit kepada sifat yang lebih baik, dan mengilhami mereka untuk kehidupan yang lebih tinggi. Hatinya dipenuhi dengan kasih yang sungguh-sungguh untuk orang-orang percaya di Korintus. Ia mengetahui bahwa pada setiap langkah dalam jalan orang Kristen, mereka akan ditentang oleh perkumpulan setan dan mereka harus melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan setiap hari. Tetapi ia mengetahui juga bahwa dalam Kristus yang disalibkan, mereka diberikan cukup kuasa untuk mempertobatkan jiwa dan disesuaikan dengan kuasa ilahi untuk menyanggupkan mereka melawan segala pencobaan kepada kejahatan. Dengan iman kepada Allah sebagai baju zirah mereka, dan dengan perkataannya sebagai senjata peperangan mereka, mereka akan diperlengkapi dengan kuasa yang akan menyanggupkan mereka untuk mengesampingkan serangan-serangan musuh. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 258 dan 259. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 344 paragraf 1. Pelayan yang bertugas di bawah panji-panji Immanuel yang berlumuran darah itu sering mengalami dan menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Pada zaman dahulu, bila mana dua kubu berperang, maka masing-masing kubu akan membawa bendera atau panji. Mereka yang berdiri di bawah panji berarti siap berperang melawan musuhnya. Nah, mengapa panji Yesus disebut berlumuran darah? Karena itu adalah lambang dari pengorbanannya. Dalam peperangan antara Kristus dan setan, Yesus disalibkan. Nah, dikatakan dalam renungan hari ini, Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 344 paragraf 1, mereka yang bertugas di bawah panji Yesus yang berlumuran darah sering mengalami dan menghadapi tugas yang memerlukan keberanian dan usaha yang tekun. Mengapa demikian? Karena In Heavenly Places halaman 48 paragraf 3 menyatakan,
semua orang yang berada di bawah panji-panji pangeran kehidupan yang berlumuran darah, selanjutnya akan menganggap setan sebagai musuh, dan dengan kekuatan Allah akan menentangnya sebagai musuh yang mematikan. Artinya, mereka yang berada di bawah panji Kristus yang berlumuran darah akan menghadapi serangan gencar dari setan, dan karenanya harus berani dan tekun. Ini penting untuk dipahami oleh umat-umat Allah, sebab masih dalam buku yang sama, In Heavenly Places halaman 259 paragraf 2, dikatakan, ada banyak orang yang tidak memahami konflik yang terjadi antara Kristus dan setan atas jiwa-jiwa manusia. Mereka tidak menyadari bahwa jika mereka mau berdiri di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah, mereka harus rela mengambil bagian dalam konflik-konfliknya dan mengobarkan perang yang gigih melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagaimana kita berdiri di bawah panji Kristus yang berlumuran darah, itu artinya kita menyatakan perang terhadap setan, dan karenanya setan akan serang terus. Tetapi renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 344 paragraf 1 berbunyi, kalau musuh menekan dan mendesaknya, ia akan berpaling ke benteng yang kokoh itu, dan seraya membawa janji-janji Allah yang terdapat dalam sabdanya, ia dikuatkan untuk melakukan tugas yang ditanggungnya itu. Jadi, meskipun kita diserang oleh setan, janganlah takut, sebab kita mempunyai benteng yang kokoh, yaitu Gospel Workers edisi 1915 halaman 160 paragraf 1. Pegang firman kehidupan yang menghadirkan Yesus sebagai harapan orang yang bertobat dan benteng yang kokoh dari setiap orang percaya. Benteng yang kokoh adalah Kristus. Jadi kita yang berada dalam barisan panji Kristus yang berlumuran darah, janganlah takut. Kita memiliki benteng yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Renungan hari ini berkata, Yesus mengetahui bahwa pada setiap langkah dalam jalan orang Kristen, mereka akan ditentang oleh perkumpulan setan, dan mereka harus melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan setiap hari. Tetapi janganlah takut. Ayat inti renungan hari ini berkata, berbahagialah engkau, sebab Tuhan adalah perisai pertolongan dan pedang kejayaan kita. Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Dia adalah perisai kita. Bagaimana Bapa mewujudkan perisainya dalam kehidupan kita? Ya, benar, melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 1A tahun 1873 paragraf 2 berbunyi, Kristus adalah perisai dan harapan kita. Jelas, Allah Bapa lindungi kita di dalam anaknya, sebab Kristuslah perisai kita dan harapan kita. Dan terlebih, Kristus sudah mengalahkan dan memusnahkan setan oleh kematiannya di kayu salib. Apakah Kristus juga pedang? Oh ya, Retirement Years halaman 47 paragraf 2 menyatakan, kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus, pedang roh, yang memotong dua arah adalah senjata peperangannya. Yesus adalah pedang, yaitu pedang roh. Dan itulah senjata kemenangan Daniel, sebab kutipan ini berbicara tentang Daniel. 3 kali Daniel berdoa setiap hari, karena dia tahu bahwa Allah Bapa adalah pelindung dan pedangnya, dan itu semua Bapa wujudkan di dalam anaknya. Karena itu berbahagialah saudaraku dalam Tuhan, sebab Allah Bapa mewujudkan perlindungan perisainya dan pedangnya hanya melalui satu cara, yaitu di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Oleh karenanya, jangan takut. Di dalam Yesus, kemenangan sudah menjadi bagian kita. Kita dapat menyampaikan pekabaran keselamatan dengan lebih berkuasa dan mendapatkan sambutan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkaulah ya Bapa, perisai dan pedang kami, dan Engkau wujudkan perlindungan-Mu, mewujudkan perisai dan pedang-Mu di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yesuslah perisai kami, Yesuslah pedang kami. Dan oleh karenanya, bila mana kami berdiri di bawah panji Kristus yang berlumuran darah, memang kami akan menghadapi serangan setan yang gencar. Tetapi kami tidak perlu takut, sebab Kristuslah benteng yang kokoh, dan Kristuslah yang melindungi kami. Dan Dia sudah menang dan sudah mengalahkan serta memusnahkan setan oleh karena kematiannya di kayu salib. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hidup kami, Kristus menjadi bagian kami, dan kemenangan menjadi pasti saat kami mengabarkan kebenaran serta pekabaran keselamatan bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.